Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kemudahan dan keistiqomahan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Semoga dengan berkumpulnya kita di tempat yang mulia ini menjadikan muqaddimah perkumpulan kita di surga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kita muliakan selalu dan yang kita cintai bersama, dan semoga Allah beri segala limpahan kebaikan kepada guru kita semua Buya Yahya beserta keluarga. Semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan serta sehat wal afiat, dan semoga Allah permudah segala urusan beliau, baik urusan dunia maupun urusan akhiratnya, terutama urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa yang kami muliakan selalu kami hormati para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga selalu istiqomah mendengar dan menyimak kajian-kajian ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua Buya Yahya. Baik, dalam agenda majelis spesial bulan Ramadan yang mulia ini, rutin setiap pagi menjelang siang kita terbiasa mengikuti kajian Zawiyah 2 yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka dari itu mari kita persiapkan hati dan pikiran kita agar kita semuanya mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja kami ucapkan selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan kajian kitab Safinatun Najah bersama guru kita semua Buya Yahya. Maka kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Udhkuru salata ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka ilman nafi'. Allimna ya rabbana ta'wila wa faqihna fid din. واحشرنا يا ربنا مع زمرة علمائك العاملين ومن دعاتك المخلصين ومع حبيبك سيد المرسلين وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد, kita lanjutkan belajar kita dengan kitab Safinatun Najah. Kita sudah sampai kepada
Surutu jam taqni arbaatun. Sudah tapi ya. Surutu jam'i qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi bidari ami ila anqal. Surutu jam'i taqdimi arbaatun. Sudah ya? Surut qasr. Surutu jam'i surutul qasr. Ini tandanya tiga sih sebelahnya. Sudah banyak. Qasr. Surutul qasri. Surutul qasri syarat diperkenankannya kita mengqasar salat. Ingat, mengqasar tidak harus dan sampai 90 kilo. Asalkan tujuan kita sudah mencapai seperti itu, maka kita boleh mengqasar. Tapi harus terpenuhi syarat yang lainnya. Syarat yang lainnya disebutkan dari sini ya. Ada berapa? Ada 7. Kita baca syarat selanjutnya. Nah, kapan kita mulai boleh mengqasar? Kemarin sudah disebutkan. Kalau sudah kita keluar dari kampung kita. Kemudian syarat selanjutnya al-ilmu bi ayyakuna mubahan. Bepergian kita tadi bukan untuk maksiat. Ada orang niat mencuri, nggak boleh mengqasar salat, nggak boleh ngambil rukhsah. Ar-rukhsatu la tunatu bil ma'asi, ya namanya kemurahan itu nggak boleh dibarengi dengan kemaksiatan. Tapi kalau maksiatnya terjadi di tengah jalan, lain cerita. Siapa yang tidak bermaksiat dari kita? Yang penting niatnya benar ke rumah paman, ziarah. Di tengah jalan melihat yang haram, tetap boleh mengqasar. Karena yang penting tujuannya bukan untuk maksiat. Tujuan saya ada orang mau niat mencuri di Jogja sana, pergi nggak boleh mengqasar. Nah, jadi harus ada perbedaan ya. Safar itu catatan kecil ya. Safar ada 2 ya. Safar qasir sama safar tawil. Safar qasir adalah semua perjalanan atau bepergiannya seseorang yang tidak mencapai 84 kilo. Kalau safar tawil, safar panjang adalah pergian yang tujuannya mencapai 84 kilo. Qasir, dan kalau safar tawil boleh qasar. Ingat ya, safar yang panjang baru boleh qasar. Tapi kalau safar yang tidak tawil, safar qasir nggak boleh qasar. Baik, kemarin kita membahas masalah apa? Safar qasir, safar pendek. Salat di atas kendaraan tidak harus safar tawil. Masih ingat ya?
Sholat di atas kendaraan boleh asalkan kita sudah meninggalkan kampung kita. Bahkan sampai bukan kampung besar, kampung kecil sudah boleh. Lanjutnya, wal ilmu bijawazil qasri, mengetahui bahwasanya boleh mengqasar. Artinya jamaah 4 rakaat, maka nggak ada masalah niatnya, nggak ada perubahan. Tapi kalau qasar akan berubah menjadi 2 rakaat. Maka niat mengqasarnya harus dari awal takbiratul ihram. Ini tambahan. Ingat, dalam sholat nomar, sholat normal, maka tanggal. Sholat normal yang wajib, apa yang harus dihadirkan di dalam niat? Sholat wajib ada 3. Al-qasdu bermaksud menyebut sholatnya, menentukan kefarduannya. Paham tidak? 3. Untuk qasar ditambah. Yang keempat untuk qasar saja. Menyebut kalau sholat jadi qasar. Harus gitu. Kalau enggak jadi 4 nanti. Aku niat duhur. Duhur biasa berapa? 4. Harus aku niat sholat duhur qasar. Itu sudah sah niatnya. Sengaja Buya sederhanakan niatnya biar orang awam dengar ini bisa ngikuti. Jangan gara-gara nggak bisa niat bahasa Arabnya lalu tidak mengqasar sholat. Jadi niatnya aku niat sholat duhur qasar. Waktu takbiratul ihram kalimat qasar dihadirkan. Masuk makna qasar dihadirkan. Baik. Wa antakuna sholatu rubaiyatan, sholatnya sholat 4 rakaat yang diqasar, karena 4 itu jadi separuh, dia ambil separuh jadi 2. Coba kalau sholat maghrib diambil separuh, 1,5 ada rubaiyah. Kemudian wa dawamus safari ila tamamiha, dia dianggap sebagai seorang musafir sampai sholatnya sempurna. Jadi sepanjang dia melakukan sholat itu memang dia musafir. Ini kebayang di mana? Sholat di atas kapal, ya. Sholat di atas mobil, kebetulan mobilnya ngadep ke barat, bisnya ngadep ke barat, memenuhi syarat, menutup aurat, punya wudhu. Sudah tahu nih bis di Pantura sana kan ke barat, kiblatnya jelas. Wah, sholat subuh enak. Kalau sholat subuh waktu ini langsung sholatnya duduk. Karena kalau berdiri goncang nanti, duduk boleh. Tapi ngadep ke barat. Atau sholat, ya sholat yang diqasar ini, sholat duhur. Dari di Pantura sana, berjalan ke arah barat. Lagi sholat duhur, ngebut busnya, baru 1 rakaat, masuk. Cirebon. Bagaimana? Langsung dijadikan 4. Karena apa? Bepergiannya sudah terputus, karena kita sudah masuk perbatasan. Kalau kita tinggal di Cirebon tadi, perbatasan kampung kita. Jadi berakhirnya bepergian itu adalah mulainya disebut bepergian. Jadi di tapal batas yang kita disebut sebagai bepergian, itulah nanti akhir bepergian juga. Paham enggak? Jadi tapal batas tadi, tapal batas kampung kita, itulah awal kita disebut bepergian. Maka di saat memasuki tapal batas itu juga akhir bepergian kita. Nah, ini harus tawamus safar ila tamamiha. Maka termasuk akhir bepergian kita itu adalah, ingat kemarin, siapapun yang tinggal di sebuah tempat, kita harus tahu orang mukim, ya, orang mukim tidak boleh mengqasar dan tidak boleh menjamak. Orang mukim adalah orang yang niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh. Arba ayam kawamil, ya, 4 hari utuh. Jadi kalau kita menghitung, kalau kita niat tinggal di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh, ingat kemarin yang ini banyak kesalahpahaman dari para santri juga. Kalau kita sudah niat di sebuah tempat lebih dari 4 hari utuh, maka
Dari semenjak kita menginjakkan kaki ke tapal batas tempat tersebut, kita sudah bukan musafir lagi, kita sudah menjadi muqim. Mukim. Kalian mau bertamu di sebuah pesantren Al-Bahjah di Cianjur sana misalnya. Berjalanan sampai di sana, cukup masuk wilayah kampung pondok, karena niatnya lebih dari 4 hari, sudah menginjakkan kaki, sudah dianggap mukim. Tidak boleh lagi menjamak dan mengqasar. Alangkah banyaknya santri yang salah di sini. Ada santri, mungkin setengah ustadz juga, di sini masih mengqasar, menjamak, mengqasar, menjamak. Ajib. Padahal di sini tinggal lama. Madrasah Ramadan kan lama. Misalnya. Nggak bisa karena sudah niat lebih berapa? 4 hari. Lebih 4 hari nggak bisa. Bukan jamak lagi. Lah 4 hari itu hitungannya begini, 4 hari utuh. Misalnya hari ini hari apa? Hari Senin. Kalian mau datang, mau tinggal di Jogja, mulai hari datang sana hari Senin. Senin nggak dihitung. Baru dihitung utuh kapan? Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau niat tinggal di sana sampai hari Sabtu, berarti 4-nya sempurna. Bukan Seninnya dihitung. Karena Seninnya bukan kamil. Yang kamil nggak dihitung. Ghairu yaumid dukhul wal khuruj, ghairu yaumid dukhuli wal khuruji, selain hari masuk nggak dihitung, hari keluar juga dihitung. Selesai? Nah, kemudian yang kedua, ini bagi orang yang nyampe, ini pemahamannya. Bagi orang yang tinggal 4 hari lebih, 4 hari sempurna, tidak boleh menjamak dan mengqasar. Yang kedua, bagi orang yang berpindah-pindah, asalkan setiap tempat tidak lebih dari 4 hari, maka dia boleh mengqasar dan menjamak sepanjang hidupnya. Pilot nggak pernah pulang kampung dia, sopir baik. Yang ketiga, kita pun bisa, misalnya di Jakarta 3 hari atau 4 hari tapi kepotong, nggak sampai 4 hari utuh, 3 hari Jakarta, 3 hari Surabaya, 3 hari Palembang, 3 hari terus boleh menjamak dan mengqasar. Yang ketiga, jika tinggal di satu tempat tapi tidak menentukan berapa hari akan tinggal, akan tetapi dia berniat kalau sudah selesai urusannya akan pergi. Ada yang urusannya bisa mungkin selesai sehari, mungkin 2 hari baru pulang, mungkin 3 hari, tahu-tahunya dia persulit sampai seminggu. Nah, jadi tidak jelas. Ditanya oleh orang tuan rumah, kamu berapa hari tinggal di sini? Aduh, kalau sudah kelar urusan saya beres akan pulang. Saya ini ada beberapa perjanjian, janji bisnis segala macam gini-gini. Oke lah. Tapi di satu tempat, orang sering salah paham juga, ini dipikir tempat-tempat yang berbeda sampai 15 hari, 18 hari, bukan. Apa? Ini kalau tempatnya satu, kemudian di tempat itu dia tidak menentukan waktunya. Cuma dia berkata kalau sudah kelar pulang, kalau sudah selesai urusan baru pulang. Enggak selesai, maka diperkenankan menjamak dan mengqasar sampai 18
hari, tulis. Beda ya ini dengan yang pertama. Jelas? Yang pertama niat berapa hari? Sudah menentukan waktunya. Anggap saja niatnya saya niat tinggal di sebuah tempat 10 hari, boleh mengqashar? Saya niat tinggal di sebuah tempat 10 hari. Tidak boleh, harus yakin. 10 hari itu lebih banyak 4 atau 10 sih? Kok bingung hitungnya? Ditanya kok masih bingung. Atau ngantuk karena itikaf. Baik, yang kedua apa? Pindah-pindah, ya enggak? Yang ketiga, satu tempat tapi tidak ditentukan. Baik, tetapi tidak kelar-kelar sampai hari ke-17 belum beres. Dia masih 18 belum beres, masih full 18. Enggak boleh lah lagi, selagi masih tempat itu. Ya, kalau pindah lagi boleh. Jelas? Baik. Wa alla yaqtadiya bimutimmin, enggak boleh bermakmum dengan orang yang salatnya sempurna. Pokoknya bukan qashar. Kemarin ada yang tanya, ada yang bertanya, anak santri atau tanyanya dengan faham, Buya, kalau kan jamaah dengan sholat sunnah kan sah, ya enggak? Cuma enggak dapat pahala, betul? Ingat enggak? Jamaah dengan sholat sunnah sah. Belum ya sholat jamaah? Sudah belum? Jamaah sudah kita. Jamaah dengan sholat sunnah asalkan iramanya sama. Baik. Dia bertanya, saya mengqashar sholat ikut orang sholat ba'diyah. Ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat. Nah ini kalau sholat qashar berapa? Ba'diyah berapa? Nah ini pertanyaan. Ini bisa tertibu, bisa mengatakan boleh karena sama-sama dua. Cuman ini yang menjawab barusan. Dia itu sholat qashar atau tidak? Dia sempurna atau tidak dia? Sempurna. Sholat ba'diyah masa ada qashar ba'diyah? Yang diqashar kan 4 rakaat saja, nggak usah pusing. Berarti boleh enggak? Enggak sah qasharnya, paham enggak? Nah, ada lagi fardu, sholat fardu tapi 2 rakaat subuh, dia ketiduran tadi pagi. Nah, mengqadhanya waktu zuhur. Lu apa? Qashar. Yuk sama-sama, saya sekalian zuhur. Apa saya sholat subuh? Sholat subuh. Allah Akbar. Subuh berapa rakaat? Dia boleh ikut mengqashar? Karena 2 rakaatnya subuh adalah mutim, paham atau tidak? Jelas harus. Maka kalau kita ikut orang yang sempurna, harus sempurna. Biarpun kita hanya ngikuti paling belakang. Dia lagi tasyahud mau assalamualaikum, kamu sambung sholat dengan dia. Dia mukim. Kalau mukim apa? Sempurna, ya tak? Dia mukim sempurna. Dia belum assalamualaikum, kita ngikut. Allah Akbar, baru duduk assalamualaikum. Berapa sholat kita nanti? Boleh mengqashar? Boleh mengqashar? Tidak boleh, karena kita sudah ngikuti orang yang sempurna. Jangan bingung, karena sempurna dia sholatnya, hanya kita dapatnya belakang saja. Tapi kita tahu dia kecuali kita tahu dia mengqashar, kita ngikuti kok. Biarpun kita ngikut bagian belakangnya, kita tahu oh dia sama kita, bahkan sudah ngomong tadi, qashar lo ya, dia sholat duluan, kita masbuk. Boleh kita mengqashar? Boleh. Tapi dia yang punya masjid, dia setiap hari di situ, qashar atau tidak dia? Tidak mungkin qashar. Nah, totalnya sudah at-tahiyat akhir, kita ikut di belakangnya, sudah terlanjur Allah Akbar, kita sudah niat qashar, baru sadar, ini Pak Ahmad yang punya masjid, kirain teman saya. Bagaimana sholat kita? Dijadikan karena kita sudah terlanjur bergabung dengan orang yang mutim, sempurna sholatnya.
Wa alla yaqtadi bimutimmin wa alla yaqtadiya bimutimmin fi juz'in min sholati, bagian dari salat termasuk salamnya saja nggak boleh. Baik, selesai. Selesai. Babnya berakhir. Saya pengen cepat-cepat agak khatam lah. Tinggal berapa hari ini? Baik, sekarang bab sholatul jum'ati. Bab sholat Jum'ah. Bismillah. Surutul jum'ati sittatun. Di dalam Jumat itu ada syarat wajib, ada syarat sah. Ada syarat wajib, syarat sah. Ada 3. Syarat wajib, syarat sah, syarat i'tidad. Dibedakan. Jadi ada syarat sah, syarat wajib. Untuk membedakan begini loh ya. Ada orang sah tapi belum wajib. Kita baca satu. Antakuna kulluha fi waqti. Sekarang kita bicara tentang paling bagusnya hari deh. Sholat Jumat adalah afdol sayyidul ayyam. Paling bagusnya hari adalah hari Jumat. Malamnya paling bagusnya malam. Tapi setelah hari Arafah. Kalau hari Arafahnya ketemu hari Jumat, maka ini nggak bisa dikalahkan. Jumat dengan hari Arafah lebih bagus hari Arafah. Paling bagusnya malam, paling bagusnya hari adalah hari Jum'ah, kecuali hari Arafah lebih bagus. Paling bagusnya adalah malam Jumat, tapi yang bisa mengalahkan malam Jumat hanya ada satu, yaitu malam Lailatul Qadar. Tapi dari semua malam yang paling bagus tadi dikalahkan dengan malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga malam yang paling bagus mutlak adalah malam atau hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ada syarat sah ya, antakuna kullu fi waqtil tuhri. Agar Jumatan itu sah, semuanya dikerjakan di waktu zuhur. Enggak boleh sebagainya keluar dari zuhur. Keluar dari waktu zuhur enggak boleh. Semuanya. Misalnya ada yang keluar, bagian daripada sholat Jumat ada yang keluar dari waktu zuhur, nggak sah. Jadi mulai dari awal khutbah sudah masuk waktu, ada khutbahnya rukun yang satu alhamdulillah, rukun khutbah belum masuk zuhur, berarti rukunnya belum sempurna. Jadi alhamdulillah rukun khutbahnya sudah masuk waktu zuhur. Assalamualaikumnya juga masih dalam waktu zuhur. Paham enggak? Jelas? Kalau imam khotib sudah bisa alhamdulillah khutbah yang pertama belum masuk zuhur, biarpun setelah itu masuk waktu zuhur nggak sah. Karena apa? Semuanya tidak berada di dalam waktu zuhur. Baik. Makanya antakuna kulluha fi waqti zuhrin. Semuanya di waktu zuhur. Nggak sah di luar waktu zuhur. Wa an tuqama fi hittatil balati. Hendaknya diadakan Jumat itu, hittatil balat itu di wilayah pemukiman satu kampung, bangunan pemukiman.
wilayah pemukiman. Wilayah pemukiman memang wilayah itu dipakai untuk tinggal orang. Biarpun tempatnya kosong. Kalau lapangan di desa itu masih pemukiman. Tapi tiba-tiba di padang pasir, siapa yang mukim di sana? Nggak ada. Atau nggak kebayang sih di negeri yang berantai begini, yang kebayang di negeri Arab sana. Negeri Arab itu kadang-kadang padang pasir, nanti ada gerumbul-gerumbul hijau, itu perkampungan. Perkampungan. Nah, nanti ada keluar, kalau nggak melakukan sholat Jumat di luar itu nggak boleh. Keluar perkampungan tadi, balad. Ingat aturan balad tadi? Al-balad. Cuma dalam Jumat ada sedikit perbedaan ya, yang namanya yang ada kepolisiannya satu, itu bisa jadi desa sudah masuk nanti pada akhirnya. Kalau memang negaranya adalah negara maju seperti kota-kota yang ada di Singapura, di Jeddah, di ini kadang-kadang nggak pakai kampung gede begitu. Jadi satu kota ada hai, kampung ini, kampung ini, kampung ini, itu sudah dianggap sah. Maksudnya sudah dalam bab sholat jamak tadi sudah bisa keluar dari kampungnya, sudah ada. So, nyamannya berbeda, ada tandanya, itu sudah cukup. Dipisah oleh jalan sudah cukup. Nah, kalau kita misalnya di sebuah perkampungan yang begini, dilingkari oleh kebun-kebun dan sebagainya, keluar ngerjakan sholat Jumat di luar itu nggak boleh. Harus di wilayah yang orang tinggal di situ. Apakah di masjid atau lapangan? Ingat catatan, di dalam mazhab Syafi'i sholat Jumat tidak harus di dalam masjid. Sengaja Buya tekankan begitu supaya tidak ragu-ragu, kalian bisa hafal. Kecuali mazhab lain, atau Abu Hanifah, banyak aturannya. Ya, tidak harus di dalam masjid, tapi harus sholat Jumat diadakan di mana? Di dalam lingkungan perkampungan tersebut. Baik, kemudian antusalla jama'atan, dilakukan dengan berjamaah. Catatan kecil, di rakaat pertama saja. Di rakaat pertama saja. Syaratnya berjamaah di rakaat yang pertama. Ya. Misalnya habis rakaat yang pertama, rakaat pertama itu berakhir kapan sih? Dianggap sempurna rakaat yang pertama itu kapan? Setelah sujud yang kedua, kan begitu. Baru rakaat baru sujud berdiri, imamnya batal. Loh, batal saya. Enggak ada khalifahnya lagi. Enggak ada yang ngerti istikhlaf. Akhirnya sholat sendiri, sah atau tidak? Sah. Karena apa? Pertamanya sudah berjamaah. Baik. Nanti ada catatan kecil. Kapan seorang yang makmum masbuk mendapatkan Jumat? Seorang makmum masbuk akan dianggap mendapatkan Jumat dan sah sholat Jumatnya jika sempat menemui rukuknya imam yang kedua. Sempat bareng dengan rukuknya imam yang kedua. Ya.
Jadi imam rukuk di rakaat yang kedua sholat Jumat, lah kok kamu datang, kamu sempat Allahu Akbar ngejar rukuknya imam, maka di saat seperti itu kamu dapat sholat Jumat, bisa melanjutkan Jumat. Berarti tinggal nambah berapa nanti? 1. Tapi kalau imam sudah selesai dari rukuk, kamu baru ngejar Allahu Akbar, kamu sholat dapat jamaah, tapi tidak dapat Jumat, maka kamu menyempurnakan berapa? 4. Maka ada teka-teki, ada niat nggak pakai sholat, tapi sholat nggak pakai niat. Niat nggak pakai sholat, tapi ada sholat nggak pakai niat. Jadi waktu kamu bergabung dengan imam, niatnya sholat Jumat, tapi ternyata nggak ada sholat Jumatnya. Harus sholat apa? Duhur. Kamu sholat duhur nggak pakai niat duhur, niatmu Jumat. Paham ya? Karena tidak menemui apa tadi? Rukuk. Paham enggak? Jelas? Wa ayyakunu arba'in. Ini pendapat madhab kita yang dikukuhkan. Ini semua syarat sahnya Jumat. Ya. Syarat sahnya Jumat. Kita tidak bicara tentang syarat wajib dulu. Syarat sahnya Jumat. Agar Jumat sah maksudnya. Agar Jumat sah. Ayakunu arba'ina, hendaknya yang melakukan sholat itu 40 orang. Lah, dari 40 orang ini ada syaratnya, syarat iktidad yang Buya sebut, syarat yang ketiga. Syarat iktidad, syarat dianggap, iktidad itu dianggap, syarat dianggap menjadi orang 40 gitu. Siapa sih 40 orang ini? Ada 4 langsung disebutkan oleh muallif. Al-ahrar, merdeka. Dukuran, laki-laki. Balighin, balik. Mustautinin, tinggal di tempat tersebut dan tidak akan pergi kemana-mana. Ya, itu namanya syarat i'tidad. Beda ya dengan syarat sah tadi ya. Syaratul i'tidad. Bagaimana dianggap bilangan 40 itu? Siapa yang dianggap? Perempuan tidak dianggap. Anak kecil tidak dianggap. Musafir tidak dianggap. Ahrar, orang merdeka. Sudah tidak dibahas, tidak ada budak hari ini. Kecuali budak Melayu, budak Malaysia, sama budak Sumatera, budak Pontianak sana. Itu tidak, itu budak bahasa, itu secara bahasa. Budak yang sesungguhnya adalah yang diperjualbelikan. Ahrar. Dzukur, laki-laki. Perempuan tidak masuk dalam hitungan di sini. Balighin, yang ketiga adalah syarat iktidad dipisah ya, balik ke orangnya. Mustautinin, penghuni kampung. Artinya mustautin adalah, catatan, mustautin adalah orang yang tinggal di sebuah tempat, yang tidak akan pergi kemanapun, baik di musim panas, musim dingin. Nggak ada di Indonesia musim panas, musim dingin. Ini kan istilah Arab sana. Kalaupun pergi sejauh manapun dia pergi, akan kembali ke tempat tersebut. Pertanyaannya, kalian santri, yang dari Palembang, yang dari Pontianak, yang dari Sumatera, dari Malaysia, coba, kalian tinggal di sini itu apa? Mustautin atau mukim? Nah, mukim itu siapapun yang ingin tinggal di sebuah tempat lebih dari berapa? 4 hari. Kalau setahun mukim bukan? Banyakan mana? 4 hari sama 1 tahun? 4 sama 1? 4. Ada yang 4 itu, ngantuk dia. 4 hari masa 1 tahun, banyakan 4. Ngantuk pol dia.
Alhamdulillah, terima kasih jadi nggak ngantuk yang lainnya gara-gara kamu. Yang ngantuk ngobati yang tidak. Ada satu orang jual sapi, dibeli berapa sapi, mau dibeli 900.000, nggak mau. Harus saya jual jutaan katanya. 900.000 nggak mau. Ya sudah, kalau begitu ada orang beli, saya beli 1,5 juta, boleh? Oh boleh, boleh. Karena 1,5 juta. Nah, ini persisnya tadi. 1,5 juta mau, 900.000 nggak mau. Kenapa? Harus juta. Jadi 1 tahun lebih sedikit dari 4 hari. Siapa sih orangnya? Jangan dikasih tahu, kasihan dia. Baik, baik. Kalau 1 tahun kamu tinggal di sini 1 tahun, setiap liburan baru pulang. Kemudian mukim atau tidak? Mukim, tapi tidak mustautin, karena kalian akan pulang ke orang tuamu sendiri-sendiri. Jadi kalian tidak dihitung sebagai bilangan i'tidad fil jum'ati. Maka yang ada di sini harus 40 orang Cirebon. Alhamdulillah santri Cirebon banyak kan? Aman. Kalau tidak ada santri Cirebon, sholatmu nggak sah menurut pendapat yang dikukuhkan ashah. Paham? Ini terhibur seluruh dunia ini gara-gara kamu nih. Ini mesti. Karena dipantau dari Amerika dengar ini, dari Australia dengar ini, wah. Ada anak Al-Bahjah hebat betul tuh. Baik. Selas. Nah, ada catatan kecil, kayaknya bisa terjadi besok ini. Dalam mazhab Syafi'i, jika hari Jumat bertepatan dengan hari raya, sholat Jumat tetap wajib, ya, nggak ada perbedaan dalam madhab kita, kecuali madhabnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Biasanya sering ditanyakan, karena di Indonesia kan sudah mulai campur aduk madhab, adanya media sosial, adanya alumni-alumni yang tidak berpegang dengan madhab Syafi'i, keluar ngambil madhab lain, pulang ke Indonesia bikin kejanggal. Memang benar pendapat Imam Ahmad bin Hanbal, kita tidak mengatakan sebuah pendapat yang salah. Cuman kalau sudah masuk wilayah yang berbeda, ini kadang bikin resah. Sholat Jumat tetap wajib. Maka biasanya dipertanyakan ini, kalian bakal ada kalau jadi, kalian sudah menjadi ustaz, nah ditanya, apakah wajib Jumat? Hari ini hari Jumat, hari rayanya. Apakah wajib Jumat lagi? Tetap wajib Jumat. Baik. Kecuali dalam mazhab Syafi'i, orang yang hidupnya di lembah-lembah. Ini gambarannya kalau di Arab dulu. Jadi kalau mau ke kota, sholat ke Masjid Nabawi ini lewati lembah-lembah. Terus sholat hari raya, ya. Kalau pulang nanti balik lagi susah, dimaafkan bagi mereka. Dan memang Jumat pada dasarnya tidak wajib karena tempatnya jauh. Karena Jumat pada dasarnya tidak wajib, maka tidak wajib Jumat. Tapi kalau di sini, wah langsung pakai gaya ini anak santri ini, yang tinggal hanya 300 orang. Contohnya apa? Anak Cirebon sudah nggak ada. Padahal di samping ada masjid nanti. Nah ini samping ada masjid nanti dibahas nih. Gimana Bu ya, ini Sendang ada masjid, sini ada lagi. Kok kampung zaman dulu barangkali, luasnya kampung. Sehingga dari ujung ke ujung itu luas banget. Luasnya kampung. Sampai susah bagi yang di ujung untuk datang. Maka boleh membuat di kampung tersebut 2 masjid. Satu. Yang kedua, ini. Dalam mazhab Syafi'i, tidak keluar dari mazhab Syafi'i, masjid tersebut tidak cukup untuk, masjid tidak menampung jamaah, maka boleh membuat masjid yang baru lagi. Masjid tidak menampung jamaah. Lah menampung jamaah ini ada catatan. Imam Al-Qulyubi dan Umairah menyebutkan tentang catatan ini. Disebutkan bahwa tidak cukup oleh siapa? Yang pertama, tidak cukup oleh orang yang dihitung dalam Jumat. Siapa mereka?
Mustautinin, akhrar, dzukur, balik. Ya enggak? Ini pertama. Yang kedua, ini disebut semua dalam mazhab kita. Tidak cukup oleh orang yang wajib Jumat. Ente ke bawah enggak kira-kira di sini? Santri? Wajib Jumat enggak kalian? Wajib. Nah, untuk santri-santrinya enggak cukup. Berarti lebih gampang, lebih ringan kan? Berarti masjid ini sudah penuh enggak? Penuh atau tidak? Kepanasan. Boleh buat lagi. Yang kedua, tidak cukup oleh yang wajib. Yang ketiga, ada 4 di sini. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Perempuan masuk enggak? Perempuan masuk atau tidak? Sah Jumatannya? Kalau mau Jumatan sah perempuan, boleh kan? Boleh. Anak kecil? Yang belum balik? Belum balik? Boleh kan? Perempuan, budak-budak, musafir, sah enggak Jumatannya? Baik. Tidak cukup oleh orang yang sah Jumatan. Nah, ini dari ketiga ini aja sudah ada kelonggaran. Begitu mudahnya mengatakan sah. Akhirnya pada akhirnya mazhab Syafi'i juga mendekat ke mazhab lain. Nah, kalau masjid besar yang ada di mana? Terbesar di sini. Kalau suruh berkumpul di situ orang yang sah Jumatannya cukup enggak kira-kira? Ya enggak cukup. Yang sah berarti termasuk perempuan masuk dalam hitungan. Yang keempat, tidak cukup oleh orang yang sholat, orang ahli sholat, berarti orang Islam. Suruh kumpul di situ, sak kampung, enggak cukup. Ini 4 ini disebutkan dalam mazhab Syafi'i. Memang kalau kita pakai pendapat yang pertama yang dikukuhkan tadi, maka banyak masjid yang tidak sah. Karena kalau hanya untuk orang yang memenuhi syarat i'tidad, syarat dianggap tadi, tidak banyak orangnya. Mungkin masjid sana kosong-kosong. Tapi kalau sudah yang kedua, orang yang wajib saja sudah mulai banyak. Musafirin masuk di dalamnya, sah. Mukimin masuk di mukimin, musafirin, musafirin tidak aja, mukimin. Ketiga adalah orang yang sah. Nah, kalau yang ketiga ini menjadikan lega. Oh, jadi di Sendang sana ada masjid, di samping Sendang ada masjid lagi juga sah. Kenapa? Kalau warga Sendang yang sah sholatnya Jumat untuk kumpul satu masjid nggak bakal cukup. Apalagi yang keempat tadi bagaimana? Orang yang boleh sholat suruh kumpul di masjid itu kalau tidak cukup baru kita boleh membuat masjid yang baik. Tapi ingat, pendapat yang pertama, yang kedua, ketiga dan keempat ini adalah dalam kasus tertentu. Artinya jangan langsung ke situ. Upayakan kita mengutamakan satu masjid. Kalau ternyata ada tuntutan boleh 2. Yang penting jangan berantem. Ukhuwah harus dijalin. Caranya gimana? Ya tuker-tukeran deh. Kadang-kadang dihalau. Kamu jangan masjid sana, enggak boleh. Masjid sini enggak boleh. Wah, ini berantem karena pengen jadi kiai. Baik, semoga Allah memberikan pada kita ilmu yang manfaat. Adapun masalah khutbah, kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya, menambahkan kecintaan kita kepada orang tua dan guru-guru, menjauhkan dari prasangka buruk, memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik para hadirin, para hadirat, para pemirsa dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah kajian Zawiyah Duha kita pada kesempatan kali ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf dan mohon doa selalu, dan mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.